Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 22 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius melanjutkan pengajaran Yesus di bukit. Kali ini Yesus memulai pengajarannya dengan bahasa yang sulit dimengerti. Jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik lalu mengoyak kamu. Barang yang kudus agaknya berhubungan dengan tubuh manusia yang kudus, karena diciptakan sesuai gambar dan citra Allah. Tubuh yang kudus tidak boleh dipersembahkan kepada pribadi-pribadi berdosa yang tidak mengenal Allah. Ini tentu sama dengan anjing yang tidak dapat membedakan mana sajian yang boleh dimakannya dan sajian yang dipersembahkan di dalam bait suci atau sajian di pinggir jalan. Saudara-saudari yang terkasih, mutiara adalah barang berharga. Yesus sendiri mengumpamakan kerajaan Allah dengan mutiara yang indah. Babi memang tidak mengerti tentang berharganya sebuah mutiara, maka babi akan menginjak dengan kakinya. Orang-orang Yahudi menganggap anjing dan babi sebagai hewan yang kotor. Orang-orang kafir juga disamakan dengan kedua hewan ini. Barang kudus dan mutiara boleh menjadi gambaran Injil yang diwartakan Yesus dan akan diteruskan oleh para muridnya. Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan sebuah hukum yang menjadi isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang dilandasi oleh kasih itu berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Orang-orang kafir dan kaum pendosa akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Mereka boleh melakukan kejahatan sesuka hati, tetapi tidak ingin mendapat balasan dari orang lain. Mereka boleh mengatakan bahwa orang lain bersalah, tetapi tidak mau mengakui kesalahan sendiri di hadapan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kecenderungan umum yang dilakukan manusia adalah menyukai hal-hal yang mudah dan menghindari hal-hal yang sulit. Ternyata, Yesus memiliki prinsip yang berbeda dan manusia harus melakukannya. Orang yang mencari pola hidup gampang, jauh dari kesulitan, itu adalah orang yang menyukai pintu yang lebar, yang dapat membawa mereka kepada kebinasaan. Pengikut Kristus yang baik akan memilih yang paling sulit laksana pintu yang sempit, karena akan memiliki hidup. Hanya sedikit orang yang menemukan dan melewati pintu yang sempit itu. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini membangkitkan semangat hidup sebagai pengikut Kristus. Kita memiliki panggilan yang luhur untuk menjadi kudus, mempersembahkan diri bagi Tuhan untuk mewartakan Injil bagi sekalian bangsa, terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Dalam usaha mewartakan Injil, kita ditawarkan
untuk memilih pintu yang lebar atau pintu yang sempit. Orang yang setia kepada Kristus akan menemukan dan memilih pintu yang sempit yang membawa kepada kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di hadapan-Mu aku mengakui, sering aku bertengkar, bahkan berkelahi, karena aku terlalu melekat pada harta duniawi. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat mengubah sikap hidupku ini, sehingga aku lebih dekat padamu. Tuhan, bantulah aku untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup, agar aku terhindar dari kebinasaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.